Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Ma'abad. Yang terhormat Ibu Raja Emiroyati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jambu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 9 Jambu. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Syukur dan salam tak lupa pula kita haturkan pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan surat Fatihah. Semoga kegiatan bisa berjalan dari awal sampai akhir. Mari saya hadirkan al-alat sholihah al-Fatihah. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Hajah Emiroyati, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari pada siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat-Nya, hidayah, inayah, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan ridho Allah, amin Allahumma amin. Selawat serta salam tetap kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana hanya beliaulah yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat, baik itu syafaat di dunia, lebih-lebih adalah syafaatul ummah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita semua diundang ya dalam rangka visitasi ya, yaitu kegiatan guru penggerak angkatan ke-10. Untuk itu yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada panjenengan semua yang telah hadir di ruangan ini ya, untuk mengikuti acara ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf jika di dalam pelaksanaan hari ini mungkin banyak sekali nanti kekurangan, kekhilafan, dan kami juga berharap pada Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, gitu ya Mbak Bara ya, sampai selesai dan mengambil hikmah manfaat bagi kita semua, umumnya khususnya adalah bagi
pribadi kita sebagai guru maupun sebagai ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat juga kami sampaikan kepada Ibu Para yang telah menjadi guru penggerak angkatan 10. Ya, kami merasa bangga, kami merasa senang dengan adanya perwakilan dari SD 9 Jambu, ada yang menjadi BP angkatan 10. Untuk itu kami juga berharap semoga saja tidak hanya Bu Farah saja, tetapi ada Bu Farah yang lain, sehingga mungkin di angkatan 11, angkatan 12 ada muncul lagi Bu Farah yang lain di SD Negeri 9 Jambu. Amin, Allahumma amin. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita juga bangga kita punya PP. Nah, dari SD 9 Jambu ada PP. Dari SD 9 Jambu ada fasilitatornya. IP. Ada ini tumbuh yaitu GP-nya. Semoga saja di tahun-tahun depan baik secara pribadi maupun dinas ya, kami berdoa semoga ada lagi yang lain, tidak cukup di Mbak Farah dan Pak Toha. Ya, ilmunya bisa ditularkan Pak Toha dan Mbak Farah ke teman-teman yang lain. Kalau perlu dibantu. Tidak hanya ditularkan ilmunya, tetapi dibantu sehingga bisa meniru jejak panjenengan, Pak Farah sebagai DP, Pak Toha sebagai PP dan fasilitator. Ya. Ini semoga saja demikian. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai kepala sekolah saya juga mengharapkan dan berharap apa yang disampaikan yaitu membudayakan atau budaya positif ya, yang akan disampaikan Mbak Farah ini nanti kepada panjenengan semua ini untuk bisa dilaksanakan. Setidaknya angan-angan itu sudah ada Bapak Ibu ya, angan-angan di hati ya, oh saya kepingin melaksanakan seperti itu. Angan-angan ada, cita-cita ada. Kemudian kalau cita-cita sudah ada, mari kita laksanakan ya, kita praktekkan. Kita praktekkan setidaknya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu. Kemudian kalau sudah kita tularkan lagi kepada siswa-siswa kita. Kalau sudah ke siswa, mungkin ke semua warga sekolah yang ada di SD Negeri 9 Jambu. Pelaksanaan ini kami harapkan kita laksanakan dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas, ada rasa harga diri memiliki tanpa ada paksaan dari siapapun, tumbuh dari hati nurani kita, sehingga kalau hal-hal itu sudah ada di jiwa kita, maka apa yang kita laksanakan itu akan terasa ringan, akan terasa enak, nyaman. Sehingga apa yang diharapkan ini nanti bisa terwujud. Kedepannya SD Negeri 9 Jambu bisa menjadi SD yang nyaman di dalam pembelajaran, nyaman di dalam kelas, nyaman di sekolah. Itu harapan saya Bapak Ibu ya. Semoga saja bisa dilaksanakan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya cukup itu yang dapat kami sampaikan, dan kami mengajak mari acara ini kita ikuti sampai dengan selesai. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan untuk teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Farah. Ajaran ketiga diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Farah Ika Ermina SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hadian Nurianti, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 9 Jambu yang saya hormati pula, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan dari Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, saya pertama-tama yang terbaik, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan panjenengan semua yang telah bersedia menyediakan waktu duduk di sini nanti mungkin sampai 1 jam lebih di sini mendengarkan saya untuk diseminasi budaya positif. Tanpa bantuan panjenengan sedoyo tidak akan terjadi. Ada tadi ada Pak Ulu, semuanya tadi bekerja sama berkolaborasi untuk mensukseskan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu Guru di sini karena ada tugas dari calon guru penggerak dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Diketahui semuanya bahwa saya itu ikut angkatan 10 pendidikan guru penggerak. Dan ini adalah modul 1.4 yaitu budaya positif, dan saya ditugaskan untuk menyebarkan kepada guru-guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi semoga nantinya setelah saya memberikan penindasan ini nanti akan memberikan manfaat khususnya kepada anak-anak kita, anak didik kita di satuan pendidikan SD Negeri 9 Jambu. Ngantuk nih. Ngantuk. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Guru, kita bakar semangat kita. Ketika saya bilang semangat pagi, berarti jawabnya pagi, gitu. Oke? Betul. Kalau menyebarkan semangat, memanaskan energi semangat itu tidak ada siang, Bapak Ibu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Karena biasanya semangat itu di pagi hari, karena malamnya kita istirahat, pagi sehat, bugar, semangat, gitu. Jadi mau kapanpun, jadi siang, jadi malam, sore itu tidak ada. Semangat sore itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi semangatnya semangat pagi. Siap ya? Semangat pagi. Ulangi lagi, belum semangat gitu kayaknya. Lapar Bapak Ibu? Ya. Lapar. Nanti ada makan siang.
tugas-tugas di CGP itu berat. Tapi saya bangga sekali punya panjenengan sedaya. Ada di Satpam Pendidikan SD 9 Jambu. Ini dari hati saya yang paling dalam. Kenapa? Karena berkat panjenengan sedaya ini, saya bisa sampai di titik ini. Bangga saya punya teman-teman seperti panjenengan. Jadi semoga nanti setelah saya ada CGP baru di angkatan 12, 13, 14. Nanti mungkin semuanya SD sudah Jambu. Amin. Bu Eni selalu amin yang paling keras. Amin kencang nih. Ya amin. Ya, mulai ya. Sekarang, Bapak Ibu, kira-kira hari ini kan judulnya budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar belum budaya positif itu apa? Budaya positif sudah pernah mendengar belum? Pernah mendengar saja? Dan pernah mendengar belum? Sudah. Kira-kira budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Oh, sudah dengar tapi belum tahu ya, bagus. Tidak apa-apa Bu, minimal itu sudah dengar. Nah, berarti sudah pernah mendengar kan? Oh, sering mendengar. Bu It katanya sering mendengar. Bu Dwi sudah pernah mendengar belum? Dwi sudah pernah mendengar. Bu Eti, budaya positif itu kira-kira apa Bu? Ya, kata-kata budaya. Ya. Oh, sesuatu yang bagus Bu. Jawabannya panjenengan bagus sekali. Ya, Pak Abil, jangan ngomong Pak Abil. Budaya positif itu apa kira-kira Pak Abil? Tidak ada yang salah di sini. Waduh, bagus sekali ya. Budaya yang inspiratif, budaya yang baik. Jadi budaya positif itu adalah budaya atau perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam khususnya pada murid-murid kita, sehingga cita-cita profil pelajar Pancasila itu akan tercapai. Jadi perilaku, kebiasaan positif, tapi dari motivasinya dari intrinsik, bukan dari luar, eksternal, bukan dari dalam hati, begitu. Jadi nanti kita akan berusaha untuk menanamkan budaya positif di SD Negeri 9 Jambu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru melatih kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pola salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini apa yang Anda lakukan jika punya murid seperti Doni yang sering merampas makanan milik temannya? Jadi panjenengan punya murid namanya Doni. Doni ini sering merampas makan siang temannya. Nah, kira-kira jika panjenengan itu jadi Bu Ambar, itu apa yang akan Anda lakukan? Bu Sari jika punya murid seperti Doni ini loh Bu Sari, itu diapakan Bu Sari anaknya? Kalau saya pastinya itu memberitahu Doni, tapi memberitahunya enggak di depan teman-temannya, tapi sambil kayak face to face gitu. Ditanyain kenapa kamu ngambil bekal teman, kita harus tanya alasannya dulu gitu kan. Mendengarkan alasan dia dan masih minta solusi atau apa gitu. Tangan buat ini nanti namanya segitiga restitusi. Ternyata Bu Sari sudah tahu yang namanya segitiga restitusi. Itu tadi bagian dari segitiga restitusi.
Bu In. Jika riset Saya setuju dengan pendapat dari Ibu Sari. Memang tepat kita bimbing, kita panggil anak tersebut, ditanya apa alasannya, dan kita beritahu dan kita ingatkan, dibimbing supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. bagus. Ini juga telah menggunakan segitiga restitusi dalam mendidik anak-anaknya. Sekarang menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira, ya kurang perhatian, bagus. Ayo ada lagi. Kira-kira saja. Apa Bu? Tidak membawa bekal dari rumah. Oh iya, karena tidak membawa bekal, makanya dia merampas. Kurang kasih sayang, kurang kasih sayang. Ya, karena kebutuhannya tidak bisa terpenuhi. Nah, dan sudah sebelumnya. Tadi saya sudah tanya budaya positif itu apa? Penting tidak kira-kira? Penting sekali, ya sangat-sangat penting. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Jadi ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Jadi ada teori motivasi, dukungan, penghargaan dan restitusi. Nomor 3 adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi soal yang ada di pertanyaan tematik itu ada di nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Jadi Doni itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, makanya dia melakukan itu. Nanti ada. Nomor 5, restitusi, 5 posisi kontrol, dan nomor 6 adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran paradigma baru sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini saya pelajari pada modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, KHD Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan muridnya sebagai guru. Jadi seorang petani itu harus menyiapkan lahannya atau tempat untuk anak-anak bisa tumbuh dengan baik, bisa menuntun sampai menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi seorang guru itu tidak bisa membuat benih jahe, benih padi menjadi tanaman jagung. Maksudnya, jadi guru itu hanya bisa menuntun anak-anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bapak Toha, master kita. Guru itu hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Pak Toha, kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa, Pak Toha? Terima kasih Bu Dora. Ya, memang
filosofi tadi sangat mulia karena sesuai dengan yang dikehendaki kodrat alam adalah di mana kita berada mengajar, artinya harus dapat menyesuaikan diri melihat kondisi sekitar kita berada. Kita di Jakarta, di ibu kota yang sementara ini belum PPKM, tentunya berbeda dengan keadaan yang di Sumatera. Karena di ibu kota loro begue. Mungkin di Sumatera tidak sama, demikian pula di Sumatera dengan keadaan lingkungan kita yang ada di wilayah sekitar sekolah kita juga beda. Di pegunungan dengan perkotaan, di pesisir pantai itu juga beda, sehingga pendidik atau guru harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Tidak bisa dipaksakan lingkungan pinggir pantai disamakan dengan lingkungan belajar yang ada di pegunungan. Itu menurut saya adalah kodrat alam yang seperti itu. Sedangkan kodrat zaman adalah kita tidak boleh berandai-andai atau berpangku tangan atau cukup puas dengan hasil yang kita peroleh. Karena saat kita duduk di bangku sekolah dan kita kuliah, cukup psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, ilmu pendidikan yang kita peroleh cukup di saat itu. Nah, demikian perkembangan zaman kita ketahui bersama, pendidikan selalu berubah. Zaman tahun dulu dengan sekarang tentunya tidak bisa disamakan. Dulu seingat saya saat dulu, mohon maaf, membentak siswa, kemudian menghukum siswa di depan kelas, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Namun sekarang tidak boleh, karena memang ada yang disampaikan juga tadi di restitusi hukuman, kemudian punishment berikut. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus belajar. Guru juga dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, yang dulunya tidak bisa komputer, mau tidak mau harus bisa. Kemudian harus diterapkan, diimplementasikan kepada siswa. Demikian Bu, menurut saya kodrat zaman dan kodrat alam. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Tomra. Lengkap sekali, lengkap. Pembuatan tambahan. Bapak itu sudah lengkap sekali. Jadi benar Bapak Ibu bahwa kodrat alam itu kita harus menyesuaikan. Sebagai guru itu harus memahami karakter anak itu seperti apa, kelemahannya, keunikannya, kemampuan mereka, dia di mana lingkungan dia tinggal itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Ibu tadi, bahwa kita tidak bisa menyamakan anak pantai, murid-murid kita anak pantai, tidak bisa kita bandingkan dengan anak-anak di kota. Jadi apabila anak-anak pantai itu lebih agresif, lebih aktif, berarti kita harus menyesuaikan diri. Bagaimana caranya supaya kita sebagai petani tadi, seperti filosofi pendidikan KHD tadi, sebagai petani bisa menuntun murid kita untuk merdeka, untuk menjadi manusia yang merdeka sebetulnya. Itu Bapak Ibu. Dan kodrat zaman itu adalah sebagai guru kita tidak boleh tadi tidak boleh lelah untuk belajar. Jadi kalau sekarang itu modelnya itu teknologi, canggihan teknologi, berarti kita harus menyesuaikan diri. Kita harus bisa, jangan sampai kalah dengan murid. Itu Bapak Ibu. Nah, tadi sesuai profil pelajar Pancasila ya Pak. Ya. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utamanya. Nah, ada 6. Yang pertama, Bu Dwi. Yang pertama apa Bu Dwi? Waduh. Beriman
dua. Oh, tapi coba ya. Coba bagus sekali. Semuanya guru SD Negeri Sulanjamu saya yakin sudah tahu makna profil pelajar Pancasila karena helmnya. Ini Bapak, kita sebagai orang Islam itu ternyata itu punya ayat Al-Quran yang berbunyi. Ini di Quran Al-Quran surat Al-Quran ayat 11. Jadi yang artinya Allah tidak akan merubah keadaan atau melakukan inovasi atau perubahan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan atau melakukan inovasi diri mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak akan mengubah kalau kita tidak mau berubah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang Islam wajib untuk mengupgrade diri, belajar sepanjang hayat. Tidak hanya murid yang disuruh belajar, tapi gurunya juga harus belajar. Gitu. Dan yang kedua ini juga sangat selaras dengan filosofi Ki Dirgantara, yakni kodrat zaman. Jadi ajarilah anak-anakmu, ini Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, tadi kata Pak Tuhan, kalau dulu guru membentak siswa ya guru membentak siswa itu biasa. Sekarang tidak zamannya lagi Bapak Ibu. Jadi saya juga untuk setelah itu guru penggerak, saya berpikir kalau dulu saya itu sering membentak siswa, ya. Karena saya meyakini kalau membentak siswa itu saya mengingatkan bahwa itu salah, begitu. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Tidak boleh. Harus dilakukan dengan segitiga institusi sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang disiplin positif. Tadi kan ada 6 ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Kalau kita menggunakan kata disiplin, biasanya yang terbesit di pikiran Bapak Ibu apa? Tertib. Ini. Kalau kita biasanya disiplin kok ya teratur, tanggung jawab, gitu kan? Ternyata saya juga baru tahu. Ternyata disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, sekarang ribet itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Itu adalah motivasi eksternal. Nanti kalau tidak ada hadiahnya, Allah Ibu gak ada hadiahnya, saya gak mau jawab. Masalah seperti itu akan terjadi. Kalau dulu pendidikan yang dulu kita guru selalu diberi materi penghargaan itu penting kan seperti itu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Zaman sekarang pendidikannya itu ribet itu salah. Kenapa? Karena itu motivasi eksternal. Jika tidak ada penghargaan lagi, jika tidak ada hadiah, anak biasanya tidak mau untuk menjawab. Misalnya, ayo siapa yang mau menjawab, nanti Bu Guru kasih permen misalnya. Kok besok lagi kalau nggak permen, dia tidak mau jawab, karena dia hanya mau permennya. Itu motivasi eksternal namanya. Ada lagi malah biasanya nih, alat permen lagi, yang terbiasa untuk menjawab dengan iming-iming tadi, ada imbalannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nanti kita belajar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam. Bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi-ilusi seperti ini, ya, seperti ini. Jadi sesungguhnya itu hanya ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid, itu tidak bisa. Semua penguatan positif efektif bermanfaat itu tidak, nyatanya tidak.
Jadi nanti kita akan belajar untuk menumbuhkan motivasi internal gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang pertama profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan. Nah, ini ada ibu macamnya apa mbak? Bahasa Inggris itu saya takut kalau salah. Ibu Primary Years Program. Pokoknya apa lah? Lebih ya. Terus ada keterampilan hidup atau life skill. Ya. Dapat dipercaya lulus. Nah, kita akan fokus di sini. Profil pelajar Pancasila. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah saya singgung. Ya. Jadi motivasi perilaku manusia bagi anak-anak berseragam itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mereka itu ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi ekstrinsik dan ini motivasi intrinsik. Kalau mereka melakukan itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya tidak pakai baju lengkap, yang terjadi apa? Nah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin karena di SD-nya, di sekolahnya, nanti yang tidak pakai seragam lengkap nanti didenda madu bilangnya. Atau dia hari katanya maju di depan, dia berbaris di depan misalnya. Itu berarti motivasinya motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini nanti yang akan kita gali lebih dalam. Motivasi intrinsik. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jika saya pakai seragam lengkap itu saya akan menjadi apa? Jika saya tidak memakai seragam lengkap saya akan menjadi apa? Fokusnya di sini. Sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Ciri-cirinya, hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misal, Pino misalnya, murid kelas 5. Pino datang, seragamnya tidak lengkap. Misalnya saya adalah tipe ini, hukuman. Pino tak kaget. Pino, berantem, dibentak. Pino, kamu kenapa tidak pakai seragam lengkap? Dia lagi ngomong. Itu sudah saya. Ayo, rusak kamu. Kamu selalu seperti itu. Terus aku 15 kali. Yo. Itu namanya hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid itu kalau apa yang akan terjadi, pakai dibuat push up, berbuat nyanyi, begitu apa, oke? Terus bersifat satu arah, jadi orangnya itu satu arah, tidak ada 2 arah, tidak ada. Jadi tidak ada diskusi. Jadi langsung. Terus berupa hukuman atau hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misal seperti yang sudah kita lakukan di upacara, anak yang tidak memakai seragam lengkap berada di depan barisan, gitu ya Bapak Ibu ya biasanya. Itu namanya konsekuensi. Terencana sudah disepakati sesuai aturan. Ini namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mereka nyaman tidak ya Bapak Ibu? Disuruh berdiri di depan, tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ayo, siapa yang pernah ngomong? Ayo, itu memonitor namanya. Nah sekarang yang ketiga, ini yang akan kita lakukan.
selanjutnya. Perbedaannya apa? Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Biasanya namanya dihukum itu, apa gitu? Terus tuang terus jadi aku beda kamu gue aku ini. Ya bermakna gue dan aku digebrak ya. Nah, biasanya seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya rasa bersalah diperlukan dan rasa terjadi. Biasanya menyembunyikan kesalahan. Gini. Tadi kita belajar tidak, kok nilainya kok nilainya kok jelek sekali. Belajar padahal tidak. Dia tidak, karena dia takut. Karena itu menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak jujur. Akhirnya seperti itu. Karena lagi ketakutan. Rasa marah, rasa bersalah, diperlukan rasa tidak benar. Bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak tidak nyaman, tetapi jangka waktunya itu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk semangat. Nah itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti restitusi itu akan proses kolaboratif Bapak Ibu. Jadi mencari solusi, membantu murid untuk memikirkan, untuk berpikir mau jadi apa mereka dan cara memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Nah ini tadi sudah ada. Nah ini tadi. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tadi Bapak Ibu, yang ada di pertanyaan pematik tadi, Doni itu selalu merampas kotak bekal temannya. Kenapa? Karena kebutuhan dasar si Doni tidak terpenuhi. Jadi ketika manusia itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka akan timbul reaksi-reaksi. Nah, seperti Doni tadi. Ini kita break sejenak, kita akan berdiri, kita akan coba.
keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bu Haris ya, Bu Haris ya. Ya, keyakinan kelas sudah dibuat harus sama. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, nanti kita ingatkan kesepakatan kelas
menjalankan kesepakatan kelas yang telah ini. Lalu setelah kita tulis, itu anak-anak yang tulis dulu. Itu anak-anak sendiri yang tulis bergantian. Jadi itu anak-anak yang tulis dan ini juga anak-anak. Saya hanya nulis itu judulnya saja. Jadi itu adalah tulisan anak-anak. Setelah itu disepakati dengan ditandatangani oleh semua kader kelas. Jadi saya juga tanda tangan, anak-anak semuanya tanda tangan. Jadi itu merupakan kesepakatan kelas kita dan kita harus konsekuen untuk menjalankannya. Lebih seputar piagam kesepakatan kelas. Ini adalah dokumentasi. Ini yang tahun lalu. Dan ini adalah ini adalah waktu anak-anak menulis kesepakatan kelas kuliah mereka. Nah, ini pada waktu anak-anak tanda tangan. Nah, ini tanda tangan untuk kesepakatan kelas ini. Ini kelas. Nah, kita selalu mengingatkan bahwa kita membuat kesepakatan itu bersama-sama. Jadi kita bersama-sama juga akan melakukannya. Nah, kita selalu kita ingatkan kesepakatan dalam implementasinya. Nah, ini diterangkan. Tapi satu-satu, artinya apa? Saja. Nah, ini kebutuhan dasar juga sudah tadi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu coba menjenengan perhatikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang ada di pertanyaan tematik kira-kira Doni itu yang tidak terpenuhi itu yang mana? Ada yang mau jawab? Sinta, mau dijawab? Oh, pertanyaan tematik tadi. Pertanyaannya begini Bu Sinta. Jadi Bu Ambar itu punya murid namanya Doni. Nah, Doni itu sering merebut makanannya teman. Bekal makan siangnya teman. Nah, kira-kira kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi itu yang mana? 1 ada bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, kebebasan, kesenangan. Monggo Bu Sinta, silakan. Tadi belum di Zoom Bu Sinta, jadi saya nanti tampil di YouTube. Menurut saya, dan ini pertanyaan teman tadi, ini itu kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup maupun kebutuhan yang terpenuhi, karena kita masih merebut makanan dari temannya yang lain. Demikian dari saya. Los untuk Bu Sinta Bapak Ibu. Ya, berarti Doni itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kira-kira Doni melakukan itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhi yang di antara itu kan berapa apa tidak Bapak Ibu? Ada tidak? Ada. Bu Dwi, ini menjawab ada. Ya, betul sekali. Kasih sayang dari rasa diterima. Kenapa? Karena bisa jadi
mengerjakan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki itu semuanya. Kesenangan bermain di luar atau jatuh kawan. Ada 5. Sekarang kelima, sisi kontrol guru. Kira-kira kata ibu, Bu Eti, saya langsung ini. Saya nanya Bu, cantik kalau betul. Saya masih geleng-geleng ini. Cantiknya mana Bu Eti? 5 posisi kontrol guru Bu Eti. Bu Eti masa sekarang, itu berada di mana? Sebagai pembuku, sebagai teman, sebagai korban merasa bersalah, sebagai pemata atau sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang Bu Eti dengan lakukan sekarang itu posisi kontrol dalam mana? Dari 5 itu. Boleh. 5 juga boleh. Kalau saya ya di teman, kemudian pemantau dan lain-lain. Oh ya. Ada 3 ini. Teman, pemantau dan manajer. Kalau saya dulu pernah saya jadi penghukum saya pernah. Harus punya juga atau mengakui penghukum ya pembuat perasaan kesalahan juga saya pernah ya ya Allah dan mereka tak tahu seperti mana guru-guru kesel atau bekon lainnya itu pembuat perasaan bersalah sananya mesti akhirnya sama guru terus akhirnya seperti ini teman sebagai teman sudah bisa mungkin istirahat boleh kata apa istirahat sekarang boleh monggo pemantau manajer nanti kita akan belajar sebagai manajer itu yang paling ideal Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol. Penghukum itu menunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum, itu penghukum. Membuat merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti itu, kenapa seperti ini, guru itu kecewa dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, Bu Guru tahu kamu itu lelah, tapi kan Bu Guru kan itu teman seperti itu. Selalu dibela, selalu itu juga tidak bagus. Memantau, menghitung dan mengukur. Kamu kan tahu peraturan di SD kita itu kalau hari Senin harus sampai serba lengkap. Kamu lupa itu, itu memantau. Diingatkan oleh peraturan-peraturan. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, nanti akan ada di segitiga restitusi. Ini ada banyak sekali. Nanti materi ini akan saya share di grup Bapak Ibu, jadi menjenengan bisa belajar lagi karena ini waktunya agak mepet. Pernyataan. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Jadi kamu tak tutupi ya Bu. Terus itu tutupi. Ya Bu. Oh udah deh. Apa kamu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Tipe penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan ibu bapak. Itu teman. Memantau. Apakah kamu mau dapat stiker bintang dari ini? Itu memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Nanti di segitiga restitusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo silakan usahakan. Itu penghukum. Jadi yang paling ideal adalah manajer. Ini yang paling kita nantikan adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan
Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan dari mana untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, UIM, pemerannya. Bu, ayo Bu kita lihat ya, ini contoh di segitiga restitusi. Film kita, film dokumenter. Nah, ini pemeran utamanya adalah Data Bima Satrio. Data terlambat sekolah baru. Sebenarnya ini adalah cerita nyata Bapak Ibu. Jadi saya dulu memang sering sekali terlambat, tapi sekarang sudah tidak terlambat lagi. Nah, ini adalah film dokumenter Data yang terlambat sekolah, dan saya sebagai guru kelas menggunakan segitiga restitusi. Lanjut deh. Oh ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Oke, monggo Bapak Ibu akses dulu. Terima kasih. Oke. Nah, ini Bapak tak ceritakan saja. Di Data saya ambil tidak cuma anak yang lain. Jadi caranya betul sekali tadi Bu Sari dan
ada 3, kemarin 3, dia 3 mengucapkan itu. Dan itu spontan banget, tidak di script. Jadi dia sendiri yang mengatakan. Nanti saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kita tanya, kapan kamu mulainya? Hari ini Bu. Hari ini. Ya, kata Bu Guru senang kamu mau memperbaiki diri. Saya yakin, Ibu Guru yakin kamu akan menjadi anak yang lebih hebat lagi. Kita beri motivasi. Ketika kita sudah tadi mengingatkan kesepakatan kelas, lalu dia menyadari bahwa ada kesepakatan kelas yang dilanggar, lalu kita bersama-sama dengan murid tersebut untuk mencari solusi. Yang cari solusi yang mengatakan solusinya itu ada murid, bukan kita. Jadi kita hanya memancing, kita hanya memancing saja. Jadi murid semuanya yang akan mencari solusi sendiri atas permasalahan yang kita mengatasi. Caranya seperti itu. Nah, ini nanti ada di Google Drive dan juga ada sudah saya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Keadaan demikian mestinya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi intrinsik dan internal. Jadi kita sebagai guru harus membantu siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik tersebut. Guru dapat mengambil peran mewujudkan komitmen murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam mewujudkan budaya sekolah tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Semoga nanti setelah ini kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita pasti belajar dan akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Banyak ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan, Bu, Pak? Ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Sudah menjawab semua? Alhamdulillah. Oh ya, silakan Bapak. Semoga saya bisa menjawab. Pertanyaannya kalau Allah. Terima kasih Bu Ina, pemaparan yang sangat luar biasa. Pertama, sekali lagi ikhlas berdoa. Baik, kita setelah mendengar pemaparan tentang budaya positif tadi, ada yang mungkin ingin saya tanyakan dan ini mungkin terjadi di setiap guru. Yang pertama tentang punishment atau hukuman. Tadi ada yang kita diusahakan untuk tidak memberikan hukuman karena itu berkaitan dengan kegiatan dari keluar, dia akan berbakti pada itu. Cuma sebagai guru dan sebagai tujuan dari budaya positif sudah dijelaskan sesuai dengan karakter Pancasila, profil pelajar Pancasila. Hal itu tentunya, mohon maaf, mungkin kalau di sekitar kita ya di kita sih oke saja. Kalau di kelas rendah, kelas TK, kemudian di SD yang masih bisa dikendalikan, artinya masih budayanya masih bagus, anak-anak untuk seperti itu masih mungkin bisa. Ini mohon maaf, seumpama nanti kita dirolekan di daerah tertentu dan mungkin tidak jenjang, contohnya SMP atau SMA atau SMK. Yang ingin saya tanyakan, dengan tidak boleh memberikan hukuman atau ribet
kira-kira langkah guru untuk agar siswa tidak mengulangi perbuatannya, terutama mohon maaf tanda kutip yang agak gaduh, yang agak nakal. Ya, karena kita tidak boleh menjudge artinya kenapa istilah yang gaduh yang sering melanggar tatib dan sebagainya. Kira-kira kita sebagai guru itu apa? Karena kalau kita tidak tegas, tidak dalam bahasa tegala, mohon maaf, kalau biasa bahasa Inggris, nah kita akan dilecehkan atau disepelekan dalam bahasa. Nah, mohon kiranya ibu bisa memberikan salah satu contoh, ya, agar kegiatan yang tidak harus mendukung anak itu bagaimana, termasuk yang hidup. Karena kita tahu sendiri setiap akhir tahun pasti ada yang dulu tapi sekarang sudah tidak ada, tidak kita memberikan penghargaan pada hari satu itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuhan. Saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi mau itu SD, TK, SMP, SMA, ketika seorang anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, itu pasti ada sesuatu yang melanggar tindakannya, yaitu adalah ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Jadi sebagai guru idealnya kita harus mencari tahu dulu. Tadi sudah kita bahas, Mbak Sari tadi sudah disebut bahwa kita sebagai guru harus tahu latar belakangnya seperti apa, kenapa dia berbuat seperti itu, kebutuhan dasar. Dan pertama kali harus kita cari adalah kebutuhan dasar apa yang mendorong dia itu melakukan itu. Nah, itu. Kedua, kita harus bisa jadi manajer, melakukan segini pada institusi tadi. Itu saya rasa bisa semua di jenjang sekolah. Jadi di TK bisa, di SD bisa, di SMP dan maupun SMA. Kenapa? Karena kalau itu sudah kita lakukan, pasti yang timbul adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Begitu. Jadi setelah itu terpenuhi semua, setelah kebutuhan, setelah latar belakang kita cari tahu dan kita sudah menemukannya, lalu kita punya langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita akan tahu. Setelah langkah-langkah kita jalankan segitiga tadi yang meliputi 3 tadi, nah insya Allah anak akan tumbuh motivasi intrinsik. Jadi tidak motivasi ekstrinsik. Jadi muncul dari dalam mereka dan ada atau tidaknya hukuman atau guru di situ di hadapannya, dia akan tidak berubah karena motivasinya intrinsik dari dalam hati, bukan ekstrinsik. Gitu Pak Tuhan. Sudah puas Pak Tuhan jawaban saya? Alhamdulillah.